Oke, selamat datang di Taman Cikalabedi Channel. Kali ini saya menjelaskan yaitu cara perbanyak yuka varigata kuning. Dan video ini adalah video part 2-nya, bahwa saya menjelaskan yuka varigata kuning ini saya potong dengan stek batang. Waktu pemotongan itu di video part 1-nya, nanti silahkan ditonton. Dan hasilnya seperti ini ya. Jadi setelah kita potong, untuk yuka ini bisa tumbuh dari cabang atas bekas potongan dan juga bisa tumbuh dari bawah anakan tunas. Jadi ini anakan tunas ini dari akar-akar yuka itu akan tumbuh. Tetapi kalau yuka ini tidak dipotong, tidak disetek, ini lama sekali. Cara beranaknya lama sekali. Dan di sini yang tadinya 2, yang 1 juga belum beranak, yang belum dipotong. Ini seperti ini. Yang di sini ini sama ya. Jadi waktu itu sebesar ini juga saya potong. Dan yang sebelah kanan ini adalah yang stek batang atasnya. Mungkin kamera bisa. Nah, di sini ini adalah hasil daripada stek yuka varigata. Jadi kadang-kadang ada yang menanyakan juga apa hasilnya ataukah berhasil. Dan kebetulan saya itu pedagang, jadi saya pun tidak konsisten harus part 1, part 2 ataupun part 3-nya, karena ini dijual ya untuk dagangan. Kita bukan rencana untuk membuat YouTube, tetapi mengedukasi ini karena latar belakang saya adalah tukang taman dan juga sebagai penjual tanaman hias. Dan di sini saya lanjutkan cara merawatnya, yaitu dicabuti rumput liar yang ada seperti ini. Jadi dicabut saja. Dan untuk tanaman hias itu nanti akan banyak hal ataupun banyak masalah yang ada. Untuk bagaimana cara mengatasi penyakit, dan nanti setelah ini baru dipisahkan untuk ke pot masing-masing. Untuk yang di atasnya ini adalah hasil stek batang atas, itu tetap sama. Kita lanjutkan merawatnya seperti ini. Dibuang saja daun-daun yang tua, daun yang kering itu dibuang. Jadi perbedaannya, kalau yang tidak disetek itu tetap masih satu ya, tetap masih satu seperti ini. Ini yang tidak disetek, ini batangnya seperti ini. Waktu itu hampir sama, kita seperti ini batangnya. Jadi seperti ini, kalau dipotong itu akan tumbuh anakan ya, seperti yang saya sampaikan ini seperti ini. Jadi biar jelas, kita ikat dulu. Tanaman itu ini termasuk tanaman langka, karena kalau tidak dipotong itu susah sekali beranak maupun cabangnya. Dan ini bisa keluar dari cabang atas, tetapi diwajibkan kalau motong itu batang yang sudah keras ya, batang yang sudah keras itu dipotong langsung ditanam. Jadi ujungnya juga bisa hidup, bawahnya juga bisa hidup. Nah, seperti ini. Dan di sini setelah kita potong itu menjadi banyak sekali anakannya seperti ini. Ini sekitar 10. Dan nanti setelah diambil ini, karena ini belum besar, ini jangan dipindahkan dulu. Kira-kira ada batang sedikit di bawah, nanti baru dipotong, dipindahkan. Dan indukannya ini yang batang tengah ini nanti juga numbuh lagi ya. Jadi bisa terjadi pada batang tengahnya, pada batang atas, maupun setelah dipotong bisa tumbuh dari tunas bawah. Karena tidak tumbuh pada batang atasnya, ini karena iklim, maka kita harus bisa
merawatnya sesuaikan dengan iklimnya. Jadi tanaman itu bisa berubah sewaktu-waktu, dan setelah dipotong itu ternyata hujan setiap hari, ya saya jelaskan di sini. Setiap dipotong ini hujan setiap hari, jadi ini terkena air terus dan ini lunak karena hujan, tetapi ini masih mampu, batang bawahnya itu keras, tidak membusuk. Kalau di musim panas ini tidak akan lunak seperti ini langsung keras. Kalau pas potong itu 1 bulan gitu aja panas terus. Ini banyak sekali juga tumbuh dari atas karena di sininya cepat kering. Ya, kalau di sini tidak kering-kering itu numbuhnya dari bawah. Karena waktu kita potong ini di musim hujan. Jadi maka saya katakan untuk mewakili semua video saya, iklim itu berpengaruh. Maksudnya cuaca, ya, iklim itu cuaca. Selain dengan iklim matahari yang biasa, dengan kondisi yang stabil, itu juga ada perubahan iklim. Perubahan iklim itu sangat berpengaruh sekali terhadap tanaman, karena tanaman ini makhluk hidup juga. Dan yang ini karena waktu itu belum saya potong, itu belum ada anakan sama sekali. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau tidak diperbanyak tetap satu, kalau kita lakukan dipangkas itu bisa menjadi, yaitu yang atasnya sebelah kanan ini hasil steknya, dan satunya yang di depan ini. Untuk agar subur itu ditambah media tanam dan pupuk. Jadi kita merawat suatu tanaman itu melihat fisiknya. Dan untuk yang baru menemukan channel saya ini, ya silahkan subscribe, komen, share, ya, karena video ini agar berkembang dan juga mudah untuk mengikuti video-video saya berikutnya. Jadi kita akan selalu memberikan yaitu edukasi tentang seputar tanaman hias, ya. Jadi tonton terus video ini sampai selesai, dan ini pun cuma sebagian kecil. Jadi untuk bisa itu tidak hanya dengan teori, itu harus sering praktek dan banyak praktek, karena yang kita urusin ini adalah makhluk hidup. Jadi tidak seperti kita memberikan tutorial ataupun ilmu-ilmu yang sifatnya benda mati, itu secara teknik tidak berubah, ya. Kalau untuk benda mati secara teknik tidak berubah, tetapi kalau untuk tanaman itu karena ini makhluk hidup, itu iklim, teknik itu kita berbeda-beda. Jadi kalau musim hujan kita harus seperti ini cara merawatnya. Kalau musim panas nyiramnya harus setiap hari. Itu karena iklim, mengikuti kondisi suasana. Maka saya katakan itu harus mengetahui juga cara merawatnya. Selain cara perbanyaknya, juga berkaitan dengan cara merawat, iklim, media tanam itu menentukan hasil. Dan semua itu harus sering uji coba dan praktek. Jadi untuk mengetahui itu harus sering uji coba dan dipraktekkan. Oke, sampai di sini informasi dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.